Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah kita jelaskan terdiri atas dua pondasi. Pondasi pertama meyakini Allah itu ada, Tuhan itu ada. Sudah kita jelaskan pada pertemuan ketiga. Halaqah yang keempat ini kita bahas bahwasanya tidak sempurna meyakini, tidak sempurna iman kepada Allah kecuali juga meyakini Allah Maha Esa. Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa. Inilah yang Allah sarikan dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang siswa-siswi semua sudah hafal, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad. Sebab turunnya surat ini ketika ada orang-orang musyrik datang kepada Nabi dan mereka berkata, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Ya Muhammad, sampaikanlah kepada kami tentang sifat-sifat Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas yang kalau saya boleh katakan ini surat menjelaskan tentang syarat Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar harus memenuhi persyaratan ini. Siapapun yang dianggap Tuhan, apapun yang dianggap sesembahan, jika tidak memenuhi persyaratan ini, dia tidak pantas untuk disembah dan dia bukan Tuhan. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa, dia harus tunggal, tidak boleh berbilang. Ya. Itu namanya Tuhan. Kalau dia berbilang berarti dia tidak the best. Ada yang sama dengan dia. Atau dia membutuhkan yang lain. Kemudian yang kedua, syarat kedua, jadi pertama dia harus tunggal, yang kedua Allahus Samad. Allah As-Samad yaitu yang semua bergantung kepada dia dan dia tidak perlu kepada yang lainnya. Dia tidak perlu kepada yang lainnya dan semuanya perlu kepada dia. Nah, kalau ada Tuhan yang ternyata perlu kepada yang lainnya itu bukan Tuhan, tidak memenuhi persyaratan Tuhan. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kenapa kalau Allah melahirkan? Berarti Allah akan melahirkan yang sama dengan dia. Tidaklah dia tunggal lagi. Kalau dia melahirkan berarti anaknya juga seperti dia. Ya, berarti dia tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan itu dia harus the best. Ada yang seperti dia, berarti tidak pantas dia menjadi Tuhan. Maka Tuhan tidak boleh melahirkan dan berarti dia butuh kepada anak. Walam yulad dan dia tidak pula dilahirkan. Kalau dia dilahirkan berarti dulu tidak ada. Kemudian ada. Ya, dari tidak ada menjadi ada, ya. Tidak ada Tuhan, dulunya tidak ada, kemudian ada. Kalau ada Tuhan dilahirkan, berarti dulunya tidak ada, kemudian ada. Bagaimana sesuatu yang dulu tidak ada, kemudian menjadi Tuhan? Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ya, ini menunjukkan Tuhan adalah yang terbaik. Dia bersendirian dalam kehebatannya, tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia. Kalau ada yang menyamai dia, maka dia tidak pantas jadi Tuhan. Ya, dia tidak pantas jadi Tuhan. Inilah syarat Tuhan yang benar. Esa tidak membutuhkan kepada siapapun dan seluruhnya membutuhkan kepada dia, tidak melahirkan, tidak dilahirkan dan tidak ada pun setara dengan dia. Dari surat Al-Ikhlas ini ya, maka kita akan bahas pada poin kedua tentang iman kepada Allah, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Perhatikan bagian yang saya buat. Allah Maha Esa. Esa dalam hal apa? Pertama adalah Allah Esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan alam semesta. Ya, Allah Esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan alam semesta. Allah Esa dalam, kemudian yang kedua, Allah Esa dalam peribadatan, yaitu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Yang ketiga, Allah Esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang setara dengannya. Kita kembali pada poin awal. Allah Esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Allah Esa dalam penciptaan. Tidak ada yang mencipta bersama Allah. Tidak ada yang mencipta bersama Allah. Kata Nabi SAW, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu." Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah mencipta. Allah sendirian, kemudian Allah mencipta sendirian. Tidak ada yang bersama Allah mencipta. Nah, kalau ada Tuhan kerjasama dalam menciptakan, maka ini bukan Tuhan. Seperti pernyataan Sunawiyah atau Majusi yang mengatakan ada Tuhan kegelapan dan Tuhan terang. Tuhan terang ya menciptakan kebaikan, Tuhan gelap menciptakan keburukan. Kita bilang enggak bisa Tuhan. Tuhan harus pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ya, tidak ada sesuatu pun yang mencipta bersama Allah. Kalau ada Tuhan, dia hanya mencipta sebagian dan yang lainnya diciptakan oleh zat yang lain, ini tidak pantas jadi Tuhan. Berarti dia tidak the best. Dia berarti tidak mampu. Dia tidak mau menciptakan yang lain sehingga ada zat lain yang menciptakan seperti dia. Taib.
Kemudian kita harus meyakini Allah Maha Esa, selain Allah menciptakan sendirian, tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang ciptakan Allah. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Tidak seperti tadi kita bilang Majusi yang mengatakan ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Yang menciptakan kebaikan Tuhan api, yang menciptakan keburukan Tuhan kegelapan. Ini menunjukkan Tuhan tersebut tidak sempurna. Ya, dia tidak bisa mencipta segala sesuatu dan ada zat lain yang semisal dia. Yang kedua, Allah Maha Esa dalam pemilikan. Karena semua yang diciptakan adalah Allah, maka yang menguasai semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kena musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, tidak ada yang memiliki apapun di alam semesta ini. Kenapa? Karena mereka tidak menciptakan. Kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sungguhnya orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki meskipun qitmir. Qitmir itu apa? Selaput yang ada pada korma. Kita kalau makan korma ada bijinya, kemudian ada selaput yang meliputi biji korma tersebut. Kata Allah, ini qitmir yang miliki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menciptakan ini. Tanyakan kepada tuhan-tuhan yang mereka sembah, apakah mereka menciptakan selaput ini? Jawabannya tidak ada. Oleh karenanya Allah yang menciptakan selaput tersebut, dia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menciptakan biji? Satu dunia berkumpul menciptakan biji, kalau ditanam di tanah kemudian tumbuh, tidak ada yang bisa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Falyakhluqu habbatan." Kalau mereka memang bisa mencipta, suruh mereka ciptakan sebuah biji. Biji yang ditanam kemudian tumbuh. Enggak ada yang bisa menciptakan demikian. Enggak ada yang bisa menciptakan demikian, ya. Oleh karena yang bisa menciptakan hanya Allah, makanya yang memiliki segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Maha Esa dalam pengaturan. Pengaturan yang dimaksud sini pertama adalah Allah Maha Esa dalam menjalankan aturan-aturan alam, yang mengatur matahari, mengatur rembulan, mengatur awan, ya, mengatur semua alam semesta ini, aturan-aturan alam yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan bintang-bintang di sana, siapa yang bisa mengatur? Yang menciptakannya hanya Allah. Tidak ada yang bersama Allah ikut mengatur. Kemudian di antaranya adalah Allah juga Maha Esa dalam menentukan kadar-kadar. Allah yang menentukan kadar rezeki seorang, Allah yang menentukan bentuk seseorang, Allah yang menentukan jenis kulit seseorang, Allah yang menentukan jenis kelamin seseorang, ya. Allah menentukan kadar hujan yang turun, semuanya Allah yang tentukan. Umurnya berapa, bentuknya seperti apa, Allah sendirian. Tidak ada yang bersama Allah ikut-ikutan dalam hal tersebut. Ini menunjukkan Allah Maha Esa. Kemudian hari kebangkitan, ya. Allah sendiri yang mengatur kebangkitan, semuanya mati. Allah bangkitkan. Semuanya tunduk, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ya, semua datang sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah, semua yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba pada hari kiamat. Semua tunduk. Karena yang mengatur hari kebangkitan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bersama Allah yang mengatur hari tersebut. Sampai para nabi pun ketakutan ketika hari tersebut. Ketika manusia meminta syafaat dari mereka, maka mereka menolak. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan datang penjelasannya insyaallah pada waktunya. Baik. Kemudian yang berikutnya kita loncat pada yang ketiga. Ini yang pertama. Itu makna dari kul huwallahu ahad. Jadi Allah Maha Esa dalam penciptaan, dalam memiliki dan mengatur alam semesta ini. Kemudian Allah Esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang setara dengannya. Makanya kita kalau buka terjemahan Al-Qur'an ada innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kita dalam terjemahan ada tambahan Maha. Kenapa? Karena Allah melihat, sami'un basir, Allah mendengar, kita juga mendengar, kita juga melihat. Maka perlu ditambah kata Maha ketika diterjemahkan, karena penglihatan Allah tidak sama dengan kita, pandangan Allah tidak sama dengan kita. Contoh penglihatan kita dari ketika lihat belum tentu langsung bisa melihat. Kita tunggu waktu sampai bisa melihat. Kemudian penglihatan kita pun terbatas, terlalu kecil kita nggak bisa lihat, terlalu jauh kita tidak bisa lihat. Ya, ada cahaya yang mengenai mata kita, kita tidak bisa melihat. Banyak hal yang menghalangi
pandangan kita. Kita tidak bisa melihat di balik tembok. Dan suatu saat penglihatan kita mulai melemah. Beda dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang ilmu. Allah Maha berilmu. Kita punya ilmu, tapi ilmu kita didahului dengan kebodohan. Kemudian ilmu kita bertahap dari sedikit bertambah. Kemudian ilmu kita pun bertambah, itu pun wa ma utitu minal ilmi illa qalil, itu pun cuma sedikit. Tidak ada yang orang pakar dalam segala bidang ilmu. Dia ilmunya terbatas. Kemudian ilmu tersebut yang sudah mungkin puncak ilmu kita ternyata berkurang, lama-lama mulai berkurang. Banyak yang dilupakan. Banyak hal yang sudah pernah kita tahu kita lupa. Banyak file yang sudah kita mulai kita lupa, ya. Dan itu ilmu manusia. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala langsung sempurna. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak pernah lupa. Sempurna dan mengetahui segala hal yang ada di alam semesta ini. Makanya Allah mengatakan wa ma tasqutu mir waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di hutan belantara sana kecuali Allah tahu. Tidak ada satu daun pun. Coba bayangkan berapa jumlah daun di alam semesta ini. Tidak usah jumlah daun. Berapa jumlah pohon di alam semesta ini. Banyak sekali pohon. Hutan belantara, hutan ini, hutan satu dunia. Setiap pohon berapa daunnya? Banyak sekali. Tapi kalau ada satu daun yang jatuh Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena itu Allah ciptakan. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan? Jadi maksud saya ingin jelaskan bahwasanya ada sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluk, melihat, mendengar, berilmu, tetapi hakikatnya berbeda. Namanya sama, maknanya kita pahami, tetapi hakikatnya berbeda. Kita punya kekuatan kita lemah. Allah maha kuat. Ya. Ini namanya Allah Maha Esa dalam sifat-sifat tersebut. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyamai Allah dengan sifat-sifat tersebut. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwasanya ada yang punya sifat mirip dengan Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Berarti dia menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu. Nanti ada penjelasannya setelah ini insyaallah taala. Taib. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui Allah Maha Esa dalam penciptaan yang hanya Allah ciptakan sendiri, dan kita mengetahui Allah Maha Esa dalam kesempurnaan sifat-sifatnya, kalau begitu hanya Dia yang berhak untuk disembah. Makanya hal ini, yang pertama ini dan yang ketiga ini, tadi kan yang pertama adalah Allah Maha Esa, hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, hanya Dia sendiri. Kemudian Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kedua hal ini mengkonsekuensikan yang ini, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Mengkonsekuensikan. Kalau hanya Allah yang cipta, yang berhak disembah. Kalau sifatnya maha sempurna, Dia yang berhak disembah. Dia yang telah memenuhi persyaratan Tuhan yang telah kita sebutkan dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lahu kufuwan ahad, ya. Maka Dia yang berhak untuk disembah. Kalau ada yang cipta sama Allah, barang-barang mencipta, Dia juga berhak disembah. Kalau ada yang sifatnya sama dengan Allah, Dia berhak untuk disembah. Tapi ketika Allah bersendirian dalam keagungan sifatnya dan Allah bersendirian dalam penciptaan, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Inilah Maha Esa Allah dalam peribadatan. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah. Dan Allah mensyariatkan ibadah banyak dalam kehidupan kita. Contoh ibadah berdoa. Doa itu ibadah. Ya Allah, ya Rabbi, menunjukkan kita minta sama Allah. Tidak boleh kita minta sama mayat. Tidak boleh kita minta kepada malaikat. Tidak boleh. Doa itu ibadah. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Kita sudah berikrar dalam kehidupan kita, dalam solat 5 waktu kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Tanyakan sama orang-orang, doa ibadah enggak? Nabi yang bilang, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau gitu jangan doa kepada selain Allah, enggak boleh. Salat ibadah enggak? Salat ibadah, enggak boleh salat, enggak boleh sujud dan rukuk kecuali hanya kepada Allah. Nyembelih korban, ibadah bukan? Ibadah. Enggak boleh kita nyembelih korban untuk tunduk kepada selain Allah. Tidak boleh kita nyembelih hewan untuk jin, tidak boleh nyembelih hewan untuk tuan tanah, tidak boleh nyembelih hewan untuk penjaga pantai, tidak boleh nyembelih hewan untuk penjaga gunung, tidak boleh. Nyembelih itu ibadah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak ibadah-ibadah yang harus kita tundukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan tidak sempurna iman seorang kepada Allah kecuali memenuhi dua persyaratan, dua pondasi. Pertama, meyakini Allah itu ada, dan yang kedua, mengesahkan Allah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang sempurna sifat-sifatnya. Kalau begitu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wallahu taala a'lam bishawab.